Shalom, salam sehat, salam bahagia dan sejahtera di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali pada hari ini, di hari keempat, di mana kita masih menyelami lebih dalam lagi samudera kasih Allah yang tidak terbatas. Tema sepanjang minggu ini kita masih mengikutinya, yaitu kembali ke altar pesona kasih Allah di Bait Suci. Dan pada kesempatan hari ini, judul pembahasan kita adalah Terus Terang dan Terang Terus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melanjutkan penelitian, pembahasan yang bersumber dari Bait Suci Tuhan. Di mana pada pelajaran yang kemarin kita sudah tiba pada pembahasan di mana kita melihat kepada meja roti sajian. Kita sekarang tiba pada bagian kandil atau 7 kaki dian. Dan di posisi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama, kita mendapati bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa ketika mendirikan Bait Suci dengan segala perinciannya. Dan salah satunya petunjuk yang diberikan oleh Tuhan adalah harus membuat kandil. Dalam bahasa Ibraninya adalah menorah atau 7 kaki dian. Dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 31, Tuhan berfirman, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. Nah, beberapa fakta tentang kandil atau menorah atau kaki dian yang dibuat untuk bait suci itu. Yang pertama adalah bahwa kandil itu, kaki dian itu terbuat dari emas murni. Dan dicatat di sana bahwa beratnya adalah 1 talenta. Berat 1 talenta itu kira-kira kurang lebih 34 kilogram. Jadi nilainya untuk saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menghitung sendiri harga emas sekarang berapa dikalikan 34 kilogram. Kemudian fakta yang kedua adalah kandil itu diisi dengan minyak, yaitu minyak zaitun, di mana dibuat dari buah zaitun, kemudian ditumbuk, diperas dan diambil minyaknya. Lalu kemudian minyak itulah yang digunakan untuk menjadi bahan bakar dari kandil, menorah atau kaki dian itu, supaya kaki dian atau supaya kandil itu terus menyala baik siang maupun malam. Kenapa? Karena di dalam kemah itu suasananya cukup gelap. Baik itu siang terlebih pada waktu malam. Jadi memerlukan kandil, memerlukan kaki dian, memerlukan lampu untuk menerangi ruangan yang ada di bilik suci maupun di bilik maha suci. Lalu yang ketiga, faktanya adalah bahwa lampu itu harus diatur oleh Harun. Nah, siapakah Harun? Harun adalah imam besar yang menjadi pemimpin seluruh imam dan dia bertanggung jawab untuk keberlangsungan lampu itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa fungsi dari menorah itu? Tadi sebagian saya sudah sebutkan. Keluaran pasal 25 ayat 37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Fungsinya adalah untuk menerangi, fungsinya adalah untuk supaya proses upacara di dalam bait suci bisa berjalan dengan baik, karena jika gelap maka prosesi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sama seperti hari ini kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala sesuatu adalah oleh karena ada terang yang baik. Kemarin acara kita sedikit terganggu ketika saya memulai karena mati lampu.
maka karena tidak ada lampu, acara kita terganggu. Jadi ketika ada terang, berjalan dengan baik semuanya. Nah, inilah fungsi menorah, fungsi dari kandil itu supaya menerangi ruangan yang ada di dalam bait suci. Nah, sekarang apakah yang dilambangkan dengan menorah atau kandil atau kaki dian yang dibuat di dalam bait suci itu? Karena semuanya itu ada lambang-lambang dan semua mengarah lambangnya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah dalam buku Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kemudian di pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 selanjutnya Yesus mengatakan, "Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia." Yesus berkata dengan jelas, akulah terang dunia itu, yang dilambangkan dengan kandil, yang dilambangkan dengan kaki dian, yang memberikan penerangan bagi ruangan bait suci itu. Nah, apa bukti bahwa Yesus adalah terang dunia? Apa buktinya bahwa Yesus sanggup menerangi bagi dunia ini? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada peristiwa penciptaan langit dan bumi, pada proses penciptaan yang kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 1. Saudara-saudara, di hari pertama sampai hari ketiga sudah ada terang. Padahal matahari, bulan, dan bintang baru diciptakan di hari keempat. Pertanyaannya adalah, dari manakah terang di hari pertama sampai hari ketiga itu? Yesus adalah terang dunia itu. Ketika Tuhan berfirman, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Sebab terang itu tidak bersumber dari matahari. Terang itu tidak bersumber dari planet-planet yang ada di angkasa, tetapi terang itu bersumber dari Yesus sendiri. Sementara matahari dan planet-planet lain yang memiliki terang, sumber terang yang mereka miliki berasal dari kuasa Yesus Kristus. Yesuslah terang itu. Sekalipun belum ada matahari, sekalipun belum ada bulan, sekalipun belum ada bintang-bintang, tetapi dunia ini sanggup diterangi oleh Yesus dalam kemuliaannya, sebab Yesus adalah terang dunia itu. Kemudian nanti setelah kita berada di dunia baru, maka di dunia baru nanti sama seperti di hari pertama dan hari ketiga, tidak memerlukan matahari sebagai sumber terangnya. Dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Di dunia baru tidak memerlukan matahari, tidak memerlukan bulan dan bintang sebagai sumber penerangan, sebab Yesus sendirilah yang akan menjadi sumber terang itu. Sebab anak domba itu, sebab Yesus itu adalah lampunya. Yesus adalah terang dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa harus 7 kaki dian itu? 7 kaki dian emas. Lagi-lagi, kemarin kita mendapati angka 12 menjadi angka yang penting di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita juga mendapati angka 7 menjadi angka yang penting juga di dalam Alkitab. Angka 7 mengandung makna kepenuhan, kelengkapan, kesempurnaan. Dan itulah sebabnya Tuhan sering menggunakan angka 7 ini di dalam konteks Alkitabnya. Angka 7 di dalam Alkitab digunakan bahkan lebih dari 700 kali. Begitu banyaknya penggunaan angka 7 ini di dalam Alkitab. Nah, kita dapati ada beberapa contoh. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya hanya mengambil beberapa contoh
angka 7 yang digunakan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah 7 hari penciptaan. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7. Kemudian yang kedua adalah khusus untuk hari ke-7, yang kemudian disebut sebagai hari perhentian, hari Sabat, hari yang dikuduskan, sengaja dipilih dan ditambahkan oleh Tuhan 1 hari setelah ia selesai mengerjakan pekerjaan penciptaan di hari pertama sampai ke-6. Dan Tuhan menambahkan hari ke-7 sebagai Sabat perhentian kudus bagi Tuhan. Kemudian kita dapati juga ada nubuatan 70 kali 7. Kemudian kita dapati ada 7 kaki dian yang sekarang ini kita bahas. Di dalam perjanjian baru kita dapati ada 7 diaken, ada 7 jemaat, ada 7 meterai, ada 7 cawan murka Allah, dan ada masih banyak lagi penggunaan angka 7 di dalam Alkitab. 7 kaki dian di dalam kitab Wahyu. Apa yang dijelaskan oleh kitab Wahyu tentang kandil, menorah, 7 kaki dian. Di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Lalu di ayat yang ke-20 diberikan penjelasan tentang 7 kaki dian emas itu. Di ayat yang ke-20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah 7 jemaat itu? Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 11, di sana memberikan penjelasan tentang 7 jemaat yang dimaksudkan. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, yaitu ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Inilah 7 jemaat yang dimaksud, yang dilambangkan dengan 7 kaki dian emas di ayat 20 tadi. Nah, 7 jemaat ini yang disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 11 tadi adalah lambang 7 jemaat yang menggambarkan sejarah gereja. Perjalanan sejarah gereja dari sejak zaman rasul-rasul, dari sejak zaman gereja itu didirikan sampai pada akhir zaman. Termasuk diantaranya adalah bagaimana 7 jemaat ini melalui waktu demi waktu, perjalanan yang panjang, abad demi abad, yang digambarkan dengan kondisi 7 jemaat tersebut. Dan yang terakhir adalah jemaat akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dilambangkan dengan jemaat Laodikia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kandil itu, kaki dian itu atau lampu dari kandil itu tidak boleh padam. Harus selalu diatur setiap hari. Sumbunya harus selalu diatur setiap hari, dan minyaknya harus selalu diisi setiap hari. Untuk apa? Untuk menjaga supaya lampu itu tidak boleh padam. Lampu itu harus terus-menerus menyala. Mengapa demikian? Sebab itu melambangkan Yesus Kristus sebagai terang dunia ini. Bahwa terang Yesus Kristus itu tidak pernah padam. Yesus tidak pernah padam cahaya kemuliaannya, selalu bersinar setiap saat bagi umatnya. Lalu yang berikutnya, kenapa lampu itu tidak boleh padam? Sebab ini melambangkan pekerjaan 7 jemaat itu yang terus menyambungkan estafet sebagai pembawa terang dari zaman ke zaman. Sejak zaman Kristus, sejak didirikan
jemaat itu, jemaat mula-mula itu, maka gereja itu harus tetap memancarkan terang sepanjang zaman. Dalam perjalanannya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terang di jemaat-jemaat ini seolah-olah pernah mendapatkan tantangan dan hampir redup, bahkan hampir padam di abad-abad kegelapan, ketika dikuasai oleh kuasa kegelapan selama 1260 tahun. Seolah-olah cahaya lampu terang yang dibawakan oleh jemaat-jemaat pada masa-masa itu menjadi semakin redup. Tetapi kenyataannya bahwa lampu itu tidak pernah padam, sekalipun diusahakan diredupkan, sekalipun berusaha dihalang-halangi, tetapi cahaya terang itu tetap bersinar sampai hari ini. Dan berikutnya pelajaran yang baik untuk kita adalah kenapa kandil itu tidak boleh padam. Sebab umat Kristus harus terus memantulkan terang Yesus Kristus. Sebab kita semua sebagai umat Kristus Yesus, kita tidak boleh memadamkan terang itu. Dan kita harus terus memantulkan terang Yesus Kristus. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Ketika bulan itu menghadap langsung kepada matahari dan tidak ada yang menghalanginya, maka secara otomatis bulan itu akan memantulkan cahaya terang dari matahari itu. Maka begitulah umat Tuhan, ketika kita menghadap langsung kepada sumber terang itu, ketika kita menghadap langsung kepada Yesus Kristus, ketika kita memiliki hubungan yang langsung dengan Yesus Kristus sebagai sumber terang itu, maka barulah kita bisa memantulkan terang Yesus Kristus itu. Dalam buku Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kata Yesus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lampu itu ketika ditempatkan di tempat yang terbuka, otomatis dia akan memberikan cahaya terangnya bagi sekitarnya. Dan Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Yang artinya kita harus memancarkan terang itu bagi di sekitar kita, bagi sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengutusan bagi kita dari pelajaran hari ini. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kamu harus memancarkan terang itu di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memancarkan terang Yesus Kristus, maka otomatis orang lain akan menilai, akan melihat perbuatanmu yang baik, bukan kebalikannya, bukan perbuatanmu yang jahat, bukan persekongkolanmu yang jahat, bukan akal busukmu, bukan kelicikanmu, bukan kecuranganmu. Tetapi orang akan melihat perbuatanmu yang baik. Dan ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, maka Bapamu akan dimuliakan. Ketika orang melihat yang buruk dari kita, ketika orang melihat yang jelek dari kita, Bapa tidak dimuliakan, tetapi Bapa telah dihinakan. Namanya telah dicemarkan oleh karena keburukan-keburukan yang kita tampilkan. Seperti tujuan kaki Dian adalah untuk memberikan terang di dalam kemah suci yang gelap, maka demikian pula satu-satunya tujuan gereja atau orang percaya adalah untuk memberikan terang. Tujuan utama dari gereja, dan gereja itu adalah kita semua. Tujuan utamanya adalah
untuk memberikan terang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tampilkanlah terangmu. Pancarkanlah terangmu di hadapan semua orang. Bagaimana kita bisa tampilkan terang itu kepada semua orang? Dengan cara-cara yang sederhana, kita bisa menampilkan terang itu kepada orang banyak. Yang pertama adalah dengan keramahan kita, bukan kemarahan kita. Sekali lagi, dengan keramahan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang rasanya kalau kita bertemu dengan orang ramah. Kita belum berbicara saja sudah senang melihat wajahnya yang ramah. Tetapi betapa sebalnya ketika kita bertemu dengan orang yang tukang marah. Ketika kita mau bertemu, kita sudah takut duluan. Sebab jangan-jangan nanti dia marah kepada saya. Keramahan ini sangat baik dampaknya bagi kehidupan kita, bagi gereja, dan juga bagi Yesus Kristus. Di dalam pekerjaan kita, karena pekerjaan kita berkaitan dengan pelayanan. Pekerjaan pelayanan ini kita sedang menjual jasa. Jasa yang kita jual adalah jasa pelayanan. Maka modal utama dalam menjual jasa pelayanan adalah keramahan. Kita harus ramah kepada semua orang. Kita harus ramah kepada pasien. Kita harus ramah kepada keluarga pasien. Kita harus ramah kepada pengunjung. Kita harus ramah kepada pimpinan. Bahkan pimpinan juga harus ramah kepada bawahan. Karena ini adalah memancarkan terang kasih Yesus. Cara sederhana yang berikutnya memancarkan terang kita adalah dengan kepedulian kita. Jadilah orang yang peduli. Jangan cuek bebek, apapun yang terjadi cuek saja. Itu tidak memantulkan terang. Jadilah orang yang peduli. Jadilah orang yang penuh kasih. Jadilah orang yang rendah hati. Sebab orang yang rendah hati ini sudah pasti memantulkan Yesus Kristus yang rendah hati. Orang yang sombong tidak cocok menjadi orang yang percaya. Orang yang sombong tidak cocok menjadi pengikut Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristusnya rendah hati. Mengapa pengikutnya sombong? Memantulkan terang adalah dengan penurutan kita. Di dalam pekerjaan tentu kita punya atasan yang mengatur kita. Dalam pekerjaan yang diatur oleh atasan kita, nurut saja. Itulah bentuk bahwa kita memancarkan terang itu. Bagaimana kita menampilkan terang kita? Yaitu dengan kerja keras dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari mulai hari ini ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sumber terang kita, dan Yesus telah menerangi hidup kita, dan Yesus telah memberikan tugas bagi kita agar memantulkan terangnya bagi dunia. Mari kita laksanakan fungsi kita sebagai pemantul terang Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang berkemurahan, Allah sebagai sumber terang kebenaran kami, terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kami untuk memberikan terang yang ajaib di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami sanggup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu pakailah kami Tuhan, sebagaimana panggilan-Mu bagi kami hari ini, supaya kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Ajarilah kami, tolonglah kami, kuatkan kami. Biarlah kami memantulkan terang Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, biarlah mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus untuk memohon rahmat dan kasih-Nya. Biarlah wajah-Nya menerangi kita sehingga wajah kita pun dipenuhi dengan terang surga. Dan biarlah dalam pekerjaan dan pelayanan kita lakukan hari ini, kita mendapatkan penyertaan dan tuntunan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di atas kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hidup dalam terang mengubah status dan cara hidup kita. Kita akan menjadi lebih jelas melihat manakah yang benar
dan mana yang tidak, mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hidup kita akan terus terang kalau percaya Yesus dan berjalan terus bersamanya melalui firman-Nya. Biarlah kita terus terang dan terang terus sebagai anak-anak Tuhan. Kembali kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Hari Susanto atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Saya undang kembali untuk kita hadir dalam acara Pekan Doa hari keempat esok hari di jam dan link yang sama dengan judul Harum Semerbak Menutupi Amis Darah. Bapak Ibu, Hipersai, Himpunan Perawat Rumah Sakit Advent Indonesia, mengundang kita semua untuk bergabung dalam acara memperingati Hipersai yang ke-7 dengan melihat kegiatan-kegiatan dari kelima rumah sakit Advent yang ada di Indonesia. Mari kita ikuti acara ini yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, pukul 16 sampai selesai. Untuk meeting ID-nya di 22777-4646 dan passcode-nya adalah RSA Advent. Jangan lewatkan kesempatan ini karena ada juga kuis tentunya berhadiah. Akhir kata, saya Laura Lani Lalogirot dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu